Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Lutfiah Ayu Hairunisa. Yang kedua, Nufa Huriyatun Nasihah. Yang ketiga, Rohadatul Aisi. Sekarang, mari kita mengenali apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang guru harus memperhatikan serangkaian keputusan rasional atau common sense yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Apa saja keputusan rasional tersebut? Yang pertama, guru dapat bersifat proaktif, di mana guru dapat menciptakan atmosfer dan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk terus belajar dan bekerja keras, sehingga dapat mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua, kurikulum berkualitas, di mana guru dapat memahami kurikulum secara detail dan mengetahui serta memiliki tujuan pembelajaran yang terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan, di mana seorang guru dapat menggunakan informasi yang didapatkan melalui proses asesmen, sehingga dapat mengidentifikasi siswa mana yang masih membutuhkan bantuan, atau sebaliknya, siswa mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Yang keempat, pengajaran yang responsif. Bagaimana seorang guru dapat merespon kebutuhan belajar siswanya yang beragam. Dan yang terakhir yaitu manajemen kelas yang efektif dan berpusat pada siswa. Bagaimana seorang guru itu dapat menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun tetap dengan struktur yang jelas. Selanjutnya, apa ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson 2001, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Dan yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah mengenali siswa, yaitu baik dari kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui tes, wawancara, survei, observasi, atau penilaian sebelumnya. Yang kedua, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar. Yang keempat, memilih materi pembelajaran yang sesuai. Yang kelima, merancang aktivitas yang beragam seperti diskusi, proyek kolaboratif, pilihan tugas, dan lain-lain. Dan yang keenam adalah menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Langkah ketujuh, melakukan evaluasi dan umpan balik. Langkah kedelapan, berkomunikasi dengan siswa maupun orang tua terkait perkembangan. Dan langkah terakhir, evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, keragaman peserta didik di ruang kelas. Keragaman menunjukkan adanya perbedaan yang dimiliki siswa. Keadaan ini mencerminkan adanya perbedaan karakteristik dalam satu lingkup ruang belajar. Keragaman menjadi tantangan bagi guru untuk memberikan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Karena adanya keberagaman, guru perlu untuk memetakan siswa berdasarkan kebutuhannya. Tomlinson menyatakan bahwa pemetaan kebutuhan belajar siswa berfungsi untuk mengkategorikan kebutuhan siswa berdasarkan 3 aspek. Aspek tersebut adalah kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar. Guru perlu mengukur sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mencapai pembelajaran. Guru juga perlu bertanya tentang apa yang dibutuhkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga, penting bagi guru untuk memiliki pola pikir bahwa setiap siswa memiliki potensi baik untuk bertumbuh secara fisik, mental, dan kemampuan intelektual.
Berikut ini adalah contoh pemetaan kesiapan belajar siswa. Bu Dewi mengajar materi pengolahan hasil nabati dengan tujuan agar siswa mampu memahami karakteristik bahan pangan dan pengenalan alat laboratorium. Ia kemudian membagi tugas berdasarkan tingkat kesiapan siswa. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Bu Dewi sudah melakukan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Kemudian, setelah mendapatkan hasil dari asesmen awal, Bu Dewi membagi siswa menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok memiliki kategori yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kelompok 1 yang berisi siswa yang mahir. Kemudian, kategori 2 berisi siswa yang sedang berkembang, dan kategori 3 adalah kelompok siswa yang kurang berkembang. Dari hasil pengelompokan tersebut, Bu Dewi bisa menentukan perlakuan yang tepat untuk setiap siswa. Seperti pada kelompok yang mahir, Bu Dewi cukup memotivasi. Pada kelompok yang sedang berkembang, Bu Dewi melakukan scaffolding tapi tidak terlalu mendalam. Sedang kelompok yang kurang berkembang, Bu Dewi bisa melakukan scaffolding lebih maksimal hingga siswa menjadi paham. Yang kedua adalah minat belajar. Minat belajar adalah suatu keinginan besar untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam belajar. Pada siswa, minat belajar dapat meningkatkan motivasi belajar karena mereka secara tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Salah satu cara untuk memfasilitasi minat siswa adalah dengan memberi mereka pilihan dalam cara belajar atau penyelesaian tugas sehingga mereka akan lebih tertarik. Berikut ini contoh dari pemetaan minat belajar. Pak Anggar melakukan pembelajaran berbasis proyek dengan topik fermentasi bahan pangan. Ia membagi siswa menjadi 3 kelompok. Dari setiap kelompok, Pak Anggar membebaskan siswa untuk memilih bahan pangan yang ingin mereka fermentasi. Kepada siswa, Pak Anggar juga memberi kebebasan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan tersebut. Produknya bisa ditampilkan lewat presentasi depan kelas, membuat artikel, atau membuat video. Dari arahan Pak Anggar, setiap kelompok kemudian melakukan eksperimen fermentasi dengan bahan yang berbeda. Ada yang membuat yogurt, tape singkong, dan juga ada yang membuat tempe dari kedelai. Tindakan Pak Anggar ini menunjukkan bahwa adanya keterlibatan siswa dalam belajar dengan memberikan kebebasan pada siswa memilih produk yang ingin difermentasi. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar ini adalah pendekatan yang mencakup gaya belajar, latar belakang tertentu, dan faktor lain yang mempengaruhi cara siswa belajar. Ada siswa yang suka belajar kelompok besar, ada yang suka belajar berpasangan, atau belajar sendiri, dan berbagai macam gaya yang lain. Profil belajar adalah bentuk pendekatan yang paling disenangi peserta didik untuk membantu mereka memahami pelajaran dengan baik. Sebagai contoh pemetaannya, Ibu Ida mengajar materi teknik pengawetan dan memahami bahwa siswanya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh Bu Ida adalah menyiapkan variasi media ajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Contoh beberapa bahan ajar yang bisa ia siapkan adalah video proses pengawetan bahan pangan, gambar ilustrasi produk pengawetan, atau melakukan eksperimen proses pengawetan. Segala media ajar yang Bu Ida persiapkan tujuannya adalah untuk memfasilitasi siswanya yang memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Profil belajar sendiri ada yang berupa secara visual, auditori, dan kinestetik.